wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Ketaren, saya dari jurusan Administrasi Bisnis di Politeknik LP3 Medan Marelan. Nah, di sini saya buat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan wadah bertemunya pembeli dan penjual terhadap berbagai efek atau surat berharga yang bersifat jangka waktu panjang, atau juga pasar modal syariah adalah kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modalnya. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek Jakarta bekerjasama dengan PT Durka Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memadukan investor yang diinginkan menginvestasikan dananya secara syariah. Dan sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam peraturan pasar modal syariah tersebut. Mungkinkah bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan mendapatkan bagian dari keuntungan dan risikonya? Yang kedua, mungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas? Yang ketiga, mungkinkah perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya? Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. Yang kelima, mungkinkah investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis, bagaimana tercerminnya pada harga saham? Pemerintah Indonesia mengaktifkan beroperasinya pasar modal dengan tujuan untuk lebih memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional. 1. Saham syariah dilakukan dengan penyerahan modal dana dari investor sebagai bentuk kontribusi kepada perusahaan atau pengolahan yang nantinya akan digunakan untuk dijalankan usaha. Yang kedua, suku atau obligasi syariah adalah obligasi yang diteruskan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, reksadana syariah hampir sama dengan reksadana pada umumnya, yaitu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajemen investasi. SPS. Kasus ini terjadi pada tahun 2009 dengan modus penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh Komisaris Utama Herman Ramli senilai hampir 235 miliar. Kasus ini diinding merugikan 8.700 orang nasabah. Dengan adanya SID dan RDN diharapkan dapat mengurangi jumlah kejahatan pasar modal, khususnya penggelapan dana nasabah. Kasus yang kedua ini dari Anta Boga Delta Sekuritas.
Kasus ini berikutnya adalah investasi bodong yang dilakukan oleh Antagoda Delta Sekuritas atau ADS. ADS menjual sebuah produk investasi berjenis reska dana pendapatan tetap melalui dana bank security atau sekarang Bank Trust. ADS tentunya menjanjikan hasil investasi yang menarik. Sayangnya, uang investor tidak diinvestasikan sebagaimana mestinya. Nah, yang ketiga ada dari kasus dari Signature Capital Indonesia. Kasus berikutnya terjadi pada tahun 2008 oleh Signature Capital Indonesia atau SCI. Perusahaan SCI merepotkan saham dan warna milik nasabah tanpa izin nasabah. Kerugian investor diperkirakan mencapai 101,69 miliar. Nah, di sini keterangannya. Yang pertama, singkatan dari Repurchase Agreement atau persetujuan pembelian kembali. Transaksi jual beli efek atas saham dan surat berharga lainnya antara pemilik efek dengan calon pembeli. Dan yang kedua, hak untuk membeli obligasi atau saham dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini ada kasus keempat dari AA Sekuritas. AA Sekuritas melakukan praktek penggelapan dan repo fiktif dengan aset dasar obligasi. Kasus ini mencuat setelah laporan yang dibuat oleh Grand Puri Permai dengan kerugian 120 miliar. Hasil persidangan memutuskan pilot kepada AA Sekuritas. Dan ini kasus yang terakhir, kasus kelima, PT Sekawan Inti Pratama atau TBK. Kasus ini mencuat pada tanggal 11 November 2015 karena kasus gagal bayar transaksi repo dan transaksi manipulatif PT Sekawan Inti Pratama atau TBK. Siap. Want me do my two-step.